Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan ilmu kepada kita semua. Amin. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang penciptaan alam semesta sebagai bukti kekuasaan Allah. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang meneladani ketaatan malaikat Allah atau iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelum kita masuk pada pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang tepat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar tersebut menjelaskan tentang apa? Baiklah anak-anak, gambar tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan malaikat dan Allah memberi tugas kepada para malaikat agar disampaikan untuk manusia yang ada di dunia. Lalu hubungannya apa dengan materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Adapun hubungan antara materi sebelumnya dan materi pada hari ini adalah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas bukti kekuasaan Allah melalui alam semesta. Dan bukti yang kedua kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu dengan mempercayai malaikat-malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Selanjutnya, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Adapun pembahasan pertemuan pada hari ini mencakup: 1. Pengertian, yang kedua dalil iman kepada malaikat, yang ketiga nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, yang keempat sifat-sifat malaikat, selanjutnya yang kelima perbedaan malaikat, jin dan manusia, yang keenam hikmah kepada malaikat, dan yang terakhir yaitu contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Masuk dalam pembahasan pengertian iman kepada malaikat. Iman sendiri menurut bahasa adalah percaya atau yakin, sedangkan menurut istilah adalah percaya atau yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Lalu iman kepada malaikat artinya adalah percaya dan membenarkan sepenuh hati bahwa malaikat-malaikat Allah benar-benar ada. Kemudian dalil atau dasar iman kepada malaikat tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Shadaqallahul adzim. Artinya, Rasul Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Selanjutnya nama-nama malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril diberi tugas oleh Allah
untuk menyampaikan wahyu berupa kitab suci dan syuhuf. Malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail diberi tugas oleh Allah untuk membagikan rezeki, baik itu rezeki dalam bentuk harta, kesehatan, ataupun lainnya. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil diberikan tugas oleh Allah untuk meniup terompet sangkakala. Tiupan terompet yang pertama akan menghancurkan dan mematikan alam semesta beserta isinya, dan tiupan kedua untuk membangkitkan semua makhluk hidup yang sudah mati. Yang keempat adalah malaikat Israel, diberi tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa. Selanjutnya yang kelima dan keenam adalah malaikat Munkar dan Nakir, yang diberi tugas oleh Allah untuk bertanya kepada ahli kubur. Di antara pertanyaan yang ditanyakan malaikat Munkar Nakir, yaitu tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitab sucimu, di mana kiblatmu, dan siapa saudaramu. Selanjutnya yang ketujuh adalah malaikat Raqib, diberi tugas oleh Allah untuk mencatat segala amal perbuatan baik manusia selama hidupnya. Dan yang kedelapan adalah malaikat Atid, diberi tugas untuk mencatat segala amal perbuatan buruk manusia selama hidupnya. Selanjutnya yang kesembilan adalah malaikat Malik, diberi tugas oleh Allah untuk menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan, diberi tugas oleh Allah untuk menjaga pintu surga. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat malaikat. Adapun sifat malaikat yang pertama yaitu bahwa malaikat tidak pernah menyombongkan diri. Sifat malaikat yang kedua yaitu selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sifat malaikat yang ketiga adalah bahwa malaikat tidak pernah durhaka. Dan yang keempat, malaikat mempunyai sifat selalu bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat malaikat yang kelima adalah tidak makan dan juga tidak minum. Sifat malaikat yang keenam yaitu tidak berjenis kelamin. Dan yang ketujuh adalah malaikat tidak mempunyai nafsu. Dan sifat yang terakhir yang dimiliki malaikat adalah bisa berubah wujud, baik menjadi manusia ataupun wujud lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Perbedaan yang pertama dilihat dari proses penciptaannya, bahwa malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api yang halus, dan manusia diciptakan dari tanah liat yang kering. Kemudian dilihat dari segi tampak atau tidaknya, bahwa malaikat dan jin termasuk makhluk gaib atau makhluk yang tidak dapat dilihat dengan panca indera kita atau tidak dapat dilihat dengan mata kita. Sedangkan manusia adalah makhluk tampak atau makhluk yang dapat dilihat dengan panca indera atau mata kita. Kemudian dilihat dari segi ketaatan atau kepatuhannya, bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jin dan manusia ada yang patuh dan ada juga yang durhaka. Selanjutnya perbedaan dilihat dari segi hawa nafsu atau keinginan, bahwa malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan jin dan manusia memiliki hawa nafsu. Dan perbedaan yang terakhir dilihat dari segi makan dan minum, bahwa malaikat itu tidak membutuhkan makan dan juga tidak membutuhkan minum, sedangkan jin dan manusia membutuhkan makan dan minum. Pembahasan selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Dengan kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, maka akan menjadikan diri kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa, lalu mendorong manusia untuk bertindak hati-hati dan mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik dan menjauhi amal buruk. Dan pembahasan yang terakhir adalah contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, menjadikan pribadi yang rendah hati, tidak menyombongkan diri. Kemudian yang kedua, menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keempat, menaati perintah orang tua dan guru. Yang kelima, mendoakan yang baik kepada orang tua ataupun guru. Dan yang terakhir adalah mengajak beramal kebaikan dan menjauhi amal yang jelek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembahasan meneladani ketaatan malaikat Allah atau iman kepada malaikat Allah pada hari ini sudah selesai. Untuk kegiatan selanjutnya silahkan kerjakan pertanyaan-pertanyaan pada Google Form yang sudah dibagikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Saya mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Amin. Sampai bertemu pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.